Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya dirahmati Allah di siang hari ini. Tentunya saya ucapkan jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaya. Ada beberapa jamaah yang menanyakan kaitan dengan perbedaan hari raya Idul Adha ini. Semoga ini menjadikan rahmat buat kita semuanya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang betul banyak berita, banyak media sosial yang diupload kaitan dengan perbedaan ini. Ada yang mengatakan ketika nanti di hari Sabtu ya, masih berpuasa, puasa Arafah khususnya di tanah air Indonesia ini, mereka mengatakan puasa itu tidak sah dan bahkan haram karena di Mekah sudah berlebaran. Tentunya ini kita dasari dengan keilmuan. Perbedaan adalah ikhtilaf, merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita kedepankan keilmuan kita sebagaimana apa yang disampaikan seorang nasrul hadis, ribuan hadis, bahkan penulis hadis. Kata Imam Bukhari mengatakan fabada al ilmi qabla al qauli wal amal. Maka awalilah dengan ilmu ya, sebelum berucap dan berkata. Ini tentunya yang harus kita garis bawahi. Kaitan dengan perbedaan ini sudah dari tahun ke tahun. Maka tentunya mari sama-sama kita lihat bagaimana cara kita menentukan awal puasa, bagaimana caranya kita menentukan kita berbuka. Nah, ini adalah hari raya. Di situ sudah jelas. Kita kembali ke Al-Qur'an, jelas banget. Tapi memang perbedaan ini memang sudah dari tahun ke tahun. Tapi kalau kita sadar ya, jadi kita merujuk sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang kedua ayat ke-185. Allah menyebutkan faman syahida minkum syahra falyasum. Jelas. Barang siapa yang menyaksikan rembulan atau hilal atau bulan sabit di tempat mereka dia tinggal, falyasum, maka kata Allah berpuasalah. Berarti ini ilat hukumnya adalah jikalau seandainya kita melihat hilal di mana kita berada, maka berpuasalah. Jelas. Kemudian juga dipertegas lagi di surat yang sama, yang kedua tapi ayatnya berbeda 189. Allah menyebutkan di situ yas'alunaka anil ahillati qul hiya mawaqitu linnas. Jadi ini pertanyaan untuk Muhammad. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal. Jadi ketika pertanyaan ini ditanyakan bagaimana pendapatmu tentang hilal wahai Muhammad ya, maka qul hiya mawaqitu linnas ya, katakanlah bahwanya puasanya hilal itu adalah salah satu tanda-tanda manusia untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ru'yatul hilal, melihat bulan itu memang salah satu syarat tanda untuk kita beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini Rasulullah pun menyebutkan yang hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah idza ra'aitumuhu fasummu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in hum 'alaikum fa'addur lahu. Jadi dari Umar ini mengatakan mendengar Rasulullah, apabila kalian melihat hilal fasummu maka berpuasalah, wa idza ra'aitumuhu, dan apabila kalian melihat hilal fa'aftiru maka berbukalah, fa in hum 'alaikum, maka jikalau seandainya tidak terlihat atau terhalang, fa'addur lahu, maka kirakanlah atau istiqmalkanlah sampai 30 hari. Maka kemarin Kementerian Agama melakukan isbat di penghujung bulan Juni ya, sebelum masuk bulan Juli, ketika ru'yatul hilal memang tidak tampak, maka kemudian diistiqmalkan sampai 30 hari. Jadi 1 Zulhijjah jatuh di hari Jumat, maka perhitungan 10 hari ke depan adalah hari raya, maka jatuh hari raya Idul Adha di bangsa Indonesia ini di tanggal 10 Juli ya, jadi sama. Jadi yang menjadi dasar hukum kita berbeda dengan Arab, bukan kita tidak mau mengikuti Arab, tidak, karena dasar inilah yang menjadi perbedaan. Karena antara perpaduan kombinasi antara hisab dan ru'yatul hilal
itu memang seperti ini. Kadang ada yang pas dan kadang memang ada yang berbeda. Karena apa? Tadi ru'yatul hilal itu adalah salah satu syarat mutlak untuk menentukan daripada kapan kita berpuasa dan kapan kita berhari raya. Itu mungkin barangkali para jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Nanti ketika di Makkah sana sudah berhari raya di tanggal 9 di hari Sabtu dan kita masih berpuasa Arafah, ya tentunya insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita berbeda tempat, ya. Karena jikalau seandainya kita gampangnya saja, ini ilustrasi yang gampang, perbedaan azan maghrib Jakarta dan Jawa Tengah itu berbeda 40 menit atau 30 menit. Misalkan pada saat kita melihat azan maghrib di mana di Jawa Tengah itu jam 5:30, kita sedang berpuasa dan kita sedang berada di Indonesia, sedangkan maghrib di Jakarta itu jam 18.00, tentunya nggak mungkin dan nggak boleh kita berpuasa ketika azannya kota Semarang itu menjadi patokan kita berbuka ketika kita berada di Indonesia. Itu mungkin barangkali salah satu alasan perbedaan-perbedaan yang ada. Intinya mari sama-sama kedepankan keilmuan, ya. Saya sampaikan sekali lagi, yang menjadi patokan kita adalah faman syahida minkum syahra falyasum, dan juga diperkuat di ayat selanjutnya itu yas'alunaka anil ahillati qul hiya mawaqitu linnas. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang hilal, maka katakanlah qul hiya, jadi tentang hilal itu, jadi qul hiya mawaqitu linnas, jadi katakanlah hilal itu adalah sebagai tanda manusia untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa yakum ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.